Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Waris Perdata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagian mutlak atau legitime porsi. Apakah itu bagian mutlak? Bagian mutlak atau legitime porsi adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ini terdapat dalam pasal 913 BW. Artinya, para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus yang disebut sebagai legitimaris. Memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu-gugat, yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUH Perdata atau BW. Legitimaris yang kita maksud haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Ada pula ahli waris yang menurut undang-undang bukan legitimaris, misalnya suami atau istri dan saudara-saudara. Contoh ahli waris yang menurut undang-undang bukan legitimaris dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, D istri A. Maka D bukan legitimaris dari A. B dan C saudara dari A. Maka B dan C pada gambar kedua bukan legitimaris dari A. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan legitimaris. Pertama, orang yang bukan legitimaris dapat dikesampingkan dengan adanya wasiat. Kedua, bagian mutlak harus selalu dituntut. Apabila tidak dituntut oleh legitimaris, maka tidak dapat memperoleh legitime porsi. Tiga, seorang legitimaris berhak menuntut atau melepaskan legitime porsinya tanpa bersama-sama dengan ahli waris legitimaris lainnya. Jadi, yang dimaksud dari ketentuan ketiga ini, melepaskan dari ketentuan mutlak atau bagian mutlak yang ia peroleh, itu menuntut atau melepaskannya tidak harus bersama-sama. Keempat, penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh pewaris, baik berupa F-stelling atau pengangkatan sebagai ahli waris, hibah wasiat, atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu pewaris masih hidup, atau hibah. Kelima, apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menuntut itu menjadi bagian ahli waris menurut wasiat itu. Contoh, A meninggalkan 3 orang anak B, C, dan D. A mengangkat dengan wasiat Y sebagai ahli waris satu-satunya. B menuntut LP, sedangkan C dan D tidak menuntut LP. Dalam hal itu, bagian LP C dan D jatuh kepada Y. Oleh karena itu, bagian mutlak atau legitime porsi haruslah dituntut oleh ahli waris berdasarkan undang-undang atau yang disebut dengan legitimaris. Mengenai besarnya legitime porsi diatur dalam pasal 914 sampai 916 BW. Pada pasal 914 BW, LP bagi anak-anak sah dalam garis lurus ke bawah apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka bagian mutlak itu adalah setengah dari harta peninggalan yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya. Selanjutnya, pasal 914 BW mengatur apabila 2 orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing 2/3 dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan. Kesimpulannya, jika ada 1 orang anak sah, maka LP-nya adalah setengah dikali bagian menurut undang-undang. Jika ada 2 orang anak sah, maka LP-nya 2/3 kali bagian menurut undang-undang. Dan jika ada 3 orang atau lebih anak sah, maka LP-nya adalah 3/4 dikali bagian menurut undang-undang.
Contoh, A meninggal dunia meninggalkan B anak satu-satunya. Dalam wasiat, A mengangkat X sebagai ahli waris satu-satunya. B dibebaskan sebagai ahli waris sehingga B hanya berhak atas bagian mutlak setengah dikali bagian menurut undang-undang. Sisanya, setengah bagian lainnya menjadi hak X yang diangkat sebagai ahli waris satu-satunya berdasarkan wasiat A. Jika A tidak mengangkat X sebagai ahli waris, maka B adalah ahli waris satu-satunya sehingga semua harta peninggalan jatuh kepada B. Contoh lainnya, A meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak, B dan C. Dalam wasiatnya, A mengangkat X sebagai ahli waris satu-satunya. Maka LP B dan C masing-masing adalah setengah dikali 2/3, yaitu sama dengan 2/6 atau 1/3. Sisanya untuk X yaitu 1 dikurang 2 dikali 2/6. Jadi bagian dari X adalah 1 dikurang 4/6 sama dengan 2/6 atau 1/3. Contoh lainnya, A meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anaknya, B, C, dan D. Dalam wasiatnya, A mengangkat X menjadi ahli waris satu-satunya. LPB, C, dan D masing-masing adalah 3/4 dikali 1/3, yaitu 1/4. Sisanya untuk X yaitu 1 dikurang 3 dikali 1/4, yaitu 1/4. Menurut pasal 915 BW, LP dari ahli waris lurus ke atas, dalam garis lurus ke atas, bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian. Kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, A meninggalkan ayahnya B dan 2 orang saudara C dan D. LPB ialah setengah dikali bagiannya menurut undang-undang. Jadi, LPB adalah setengah dikali 1/3, yaitu 1/6. Sisanya menjadi bagian dari X sebagai contoh lainnya, B kakek A dari pihak bapak, C nenek A dari pihak bapak, D adalah nenek A dari pihak ibu, LP, B, C, dan D masing-masing adalah setengah dikali bagian masing-masing menurut undang-undang. Maka terdapat pemotongan atau cloving. Jadi LPB ialah setengah dikali setengah sama dengan 1/8. Sedangkan LPC ialah setengah dikali setengah sama dengan 1/8. Sedangkan D yang dalam hal ini merupakan nenek A dari pihak ibu mendapatkan setengah dikali setengah yaitu 1/4. Bagian mutlak anak luar kawin diatur dalam pasal 916 BW. Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian. Kita lihat contoh di bawah ini. Sebagai contoh, A meninggalkan 3 orang anak sah, B, C, dan D, dan seorang anak luar kawin yang diakui dengan sah yaitu X. LPX ialah setengah dikali bagiannya menurut undang-undang. Jadi, seperti kita ketahui sebelumnya yang kita pelajari, X sebagai anak luar kawin yang diakui sah mendapatkan 1/3 dikali 1/4 yaitu 1/24. Maka LP-nya adalah setengah dikali bagiannya menurut undang-undang, yaitu setengah dikali 1/3 dikali 1/4, yaitu 1/24. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bertemu kembali dalam materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.